konteks Kabupaten Gorontalo, keputusan Bawaslu itu adalah baru sebuah rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Jika kita menggunakan mekanisme sengketa tata usaha negara, maka ketika misalnya KPU membuat keputusan berdasarkan tindak lanjut dari Bawaslu tadi, maka dilapor lagi ke Bawaslu untuk mendapatkan legal standing. Nah ini jadi lucu, bagaimana mungkin Bawaslu seperti Pak Hadi katakan tadi, Bawaslu yang merekomendasikan ditindaklanjut lalu kemudian dilaporkan lagi ke Bawaslu. Ini kelihatan lucu, tapi tidak ada upaya lain hanya terkait itu, hanya cara itu. Karena kalau kita lihat pada Perma nomor 11 tahun 2016, jelas disebutkan bahwa laporan diajukan ke pengadilan itu paling lambat 3 hari setelah keputusan Bawaslu, bukan keputusan KPU. Sehingga jika dalam 1-2 hari ini keputusan KPU dianggap merugikan salah satu paslon dan lalu kemudian paslon itu mengambil upaya hukum, saya pikir kalau langsung menindaklanjuti keputusan KPU ke tingkatan upaya hukum tidak ada celah kecuali merubah menjadi sengketa tata usaha negara. Nah ini problem-problem yang dihadapi. Saya lebih pada melihat sisi politik. Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang buruk, multitafsir, tidak komprehensif, lalu kemudian tidak sempurna ini menyebabkan keadilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sulit terpenuhi. Saya tidak masuk ke materi. Apakah soal pembuktian dan lain-lain itu adalah ranah Bawaslu. Kita hormati itu. Lalu kemudian misalnya ada tindak lanjut dari KPU juga kita hormati. Cuma sebagai politisi yang juga bertanggung jawab ya, misalnya kalau saya dalam bagian dari komunitas politik yang melakukan produk perundang-undangan, sungguh saya mengkritisi undang-undang model ini. Sungguh tidak sempurna. Dan pada ujungnya dirugikan adalah rakyat kita, masyarakat itu sendiri. Mungkin demikian Pak Hadi. Ya, tapi kalau kita berkaca dari kasus Pilwako kemarin, itu kan juga kategori pelanggaran administrasi. Dia bukan pelanggaran kampanye, tetapi larinya juga dari Bawaslu itu langsung ke Mahkamah Agung, tidak lagi ke PT Tun. Beberapa hasil riset, bahkan saya beberapa jurnal saya sudah baca Pak Hadi, rata-rata kesimpulannya seperti kesimpulan Pak Salahuddin Pakaya tadi. Bahkan ada beberapa jurnal saya baca yang ikut mencantumkan tabel beberapa kasus pilkada yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena tidak memiliki legal standing. Hal yang paling menarik menyangkut yang tadi itu. Memang harus kita bedakan juga. Pelanggaran administrasi ini juga banyak macam. Di undang-undang ini juga agak mengacaukan kita berpikir, misalnya pelanggaran kampanye, larangan kampanye juga masuk pelanggaran administrasi. Tapi mungkin yang Bapak maksudkan itu pelanggaran administrasi syarat. Syarat, iya. Kalau di mana? Kalau Bapak baca PKPU itu juga agak lucu. Bahkan undang-undang juga menyebutkan bahwa seseorang petahana ya, yang menggunakan program, yang menggunakan kegiatan untuk keuntungannya untuk melakukan mutasi, jika terbukti maka dianggap tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin ya perbuatan yang tidak masuk pada sebuah pemenuhan untuk syarat lalu kemudian jika dilakukan tidak memenuhi syarat, sehingga orang muda mempersepsikan misalnya karena ini syarat maka dia masuk pada sengketa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi bahwa jika itu adalah menyangkut syarat administrasi, maka melarinya adalah sengketa antara pasangan calon dengan penyelenggara, CQ KPU tentunya. Jadi larinya ke sengketa, itu memiliki legal standing. Tapi yang ini, kasus ini, itu adalah pelanggaran administrasi yang bukan termasuk pelanggaran administrasi syarat calon. Bahkan jika kita lihat pada Undang-Undang Pasal 71, karena Pasal 71 itu adalah bagian dari bab 9, sesungguhnya itu adalah mengatur larangan kampanye. Sehingga juga bisa ditafsir, karena juga sudah multitafsir, bahwa ketentuan yang bisa digunakan adalah ketentuan menyangkut larangan kampanye. Yang mana jika kita melanggar larangan kampanye, lalu kemudian diberi sanksi, maka itu bisa bypass ke Mahkamah Agung. Jadi itu tumpang tindihnya Pak Hadi. Ketentuan ini sungguh tidak jelas. Saya sekedar berharap, meskipun ketentuan ini carut marut seperti ini, paling tidak
ya tidak merugikan siapapun, utamanya tidak merugikan masyarakat sebagai pemilih. Begitu Pak Adi. Jadi Pak Umar, kalau melihat aturan ini berarti tim dari petahana ini pemikirannya sekarang tinggal menunggu atau mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Karena apapun putusan KPU, itu larinya juga kan tetap ke Bawaslu. Ya, jadi Pak Adi, saya memang tidak mau masuk ke dalam. Itu ranah petahana. Cuman kita coba melihat ini secara objektif, Iya, tanpa secara objektif pro kita kontra, melihat tidak. aturannya. Kita tidak mau terjebak pada pro kontra. Kita melihat alur aturan Jadi, yang diatur seperti apa. Iya, alurnya. Jadi memang ini perlu kajian mendalam. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Pak Salahuddin pakai SH tadi. Itu sungguh menarik. Beliau sebenarnya sudah mulai mengungkap permasalahan core dari permasalahan ini. Bahwa kita punya problem hukum. Klausul-klausul, dalil-dalil yang ada di peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap sehingga kemudian menciptakan ini multitafsir dan kemudian sangat membingungkan. Bahkan ada satu fakta, ini menarik Pak Adi. Jika Bapak baca, Bapak dengar pernyataan Ketua Bawaslu pada konferensi pers yang kemudian menyebutkan bahwa KPU, ketua bersama anggota itu yang kemudian disebutkan namanya itu dinyatakan memenuhi unsur melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 3. Ini jadi lucu. Bagaimana mungkin pasangan calon, katakan pasangan calon yang melakukan itu, misalnya menggunakan program dan kegiatan, lalu kemudian KPU diberi sanksi, ikut diberi sanksi. Nah, asas legalitas hukum kita itu tidak ada namanya asas mungkin Pak Salahuddin pakai lebih paham menyangkut asas legalitas bahwa tidak bisa menghukum seseorang tanpa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih awalnya. Atau misalnya jangan menghukum seorang yang kemudian tidak bersalah. Saya tidak menyalahkan Bawaslu. Karena memang saking carut-marutnya peraturan perundang-undangan kemudian bisa ditafsir seperti itu. Pasangan calon yang melakukan pelanggaran, KPU yang diberi sanksi. Kenapa? Karena memang tanggung jawab tentang syarat, tanggung jawab tetap syarat itu berada di ranah KPU. Pemenuhan syarat calon itu di ranah KPU. Ketika petahana memberikan bantuan, menggunakan kewenangan program, lalu kemudian misalnya memutasi, di ketentuan undang-undang disebut tidak memenuhi syarat. Karena terbawa pada paradigma tidak memenuhi syarat, lalu kemudian pemikiran juga ikut terseret ke sana, pemikiran kita terseret ke sana, bahwa karena ini syarat adalah kewenangan KPU. Harusnya KPU benar-benar menyeleksi agar orang ini memenuhi syarat. Karena orang tidak memenuhi syarat diloloskan sebagai calon, maka dianggap bahwa KPU itu salah. Padahal tidak seperti itu. Sehingga perlu kehati-hatian, kita harus pelajari benar diktum-diktum ketentuan pasal ayat dan segalanya yang peraturan perundang-undangan ini supaya jangan sampai multitafsir dan membingungkan seperti terjadi di Kabupaten Gorontalo. Sungguh saya akan koreksi melalui kesempatan ini. Bagaimana mungkin KPU tidak salah kemudian diberi sanksi oleh Bawaslu? Itu juga di luar nalar saya. Ini satu fakta Pak Adi yang coba saya usung di tempat ini untuk kemudian ini menjadi bahan diskusi saya. Mungkin